Mari kita membaca Yohanes 1 ayat 6-8. Kita membaca bersama-sama. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara, sampai di situ saya membacakan dari awal untuk Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Saudara melihat kontras. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara, bagian ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan ini dimunculkan oleh Tuhan tiba-tiba di dalam Injil ini. Setelah menuliskan 5 ayat di awal tadi, yang dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Ya, Yohanes ingin kita tahu bahwa Kristus tidak dicipta. Ia sudah berada pada mulanya di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Malah segala sesuatu itu diciptakan oleh dia. Dan tanpa Kristus tidak ada satupun yang telah diciptakan. Nah, minggu kemarin kita sudah melihat 2 kata yang sangat penting di dalam Injil Yohanes ini. Bahkan di dalam seluruh kitab suci. Kata apa itu? Hidup dan terang. Ini terus berulang-ulang, nanti saudara akan melihat di dalam tulisan Yohanes. Yohanes berkata di dalam Kristus ada hidup. Aduh, itu langsung porosnya saudara. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Injil langsung membawa kepada porosnya. Hidup. Dan hidup itu ada di dalam Kristus. That's the point. Christ Jesus. Di dalam dia ada hidup. Berarti saudara-saudara, hidup seluruh dunia ini ada di dalam tangan Yesus Kristus. Ia yang memberi kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Nafas. Ia juga yang memberikan kita kepuasan di dalam jiwa kita. Sehingga kita bisa hidup berkelimpahan. Saudara masih ingat? Dan yang paling indah ialah hidup kekal itu. Sudah diberikan kepada kita. Dimeteraikan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Luar biasa, saudara-saudara. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan hidup kekal kepada manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa terang untuk manusia? Saudara masih mengingat minggu kemarin? Karena seluruh umat manusia keturunan Adam berada di dalam kegelapan dosa. Itu sebab terang dihadirkan di sini. Terang itu mengalahkan dosa. Mengalahkan kegelapan. Justru Injil Yohanes berkata, Kristus adalah terang itu yang membuka mata hati orang yang berdosa. Supaya mereka boleh melihat Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bertobat dari dosanya. Terang itu menyinari kegelapan hati manusia. Jelas 5 ayat. Tak, 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 tak. Dan tiba-tiba saudara-saudara. Rasul Yohanes menuliskan tentang Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Firman adalah Allah. Dia adalah pencipta yang kekal. Dan dia sudah turun menjadi terang bagi manusia. Membawa manusia berdosa kembali kepada Tuhan. Dan ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Allah mengutus seorang yang namanya Yohanes untuk bersaksi untuk terang itu. Dari firman
tiba-tiba bicara seorang pendahulu Kristus. Namanya Yohanes. Dan dia sering disebut Yohanes Pembaptis. Saya mengajak kita merenungkan tentang dia sebagai saksi Kristus. Yang pertama saya bicara sedikit latar belakang dia. Lalu kedua, teladan dia sebagai saksi yang kita bisa belajar. Dan yang ketiga, hal praktis. Apa yang harus kita kerjakan sebagai saksi? Ya, 3 hal itu. Saya mulai dengan latar belakang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, di dalam Lukas 1 ayat 15. Ya, itu dituliskan begini. Ia akan besar. Ia itu Yohanes Pembaptis. Ya. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. Saudara-saudara, dari 2 kalimat ini kita akan belajar. Yang pertama, saya mengajak saudara melihat. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. Saya mengajak kita melihat sebelum Elisabet itu, saudara-saudara, mengandung. Ya, firman Tuhan berkata, saudara, Elisabet itu mandul. Dan saudara, sudah lanjut umurnya. Dia dan Zakaria itu. Kita belajar, saudara, Zakaria dan Elisabet itu di dalam ujian yang berat. Sebelum melahirkan Yohanes Pembaptis ini. Dicatat oleh firman Tuhan begini, saudara. Mereka adalah orang-orang yang benar ya, di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercacat, Zakaria dan Elisabet ini. Tapi mereka tidak punya anak. Nah, itu firman Tuhan itu menyiratkan semacam itu, saudara. Orang benar kok mendapat kesusahan begitu berat. Saudara-saudara, tapi mereka tidak punya anak. Kita yang hidup di zaman ini sulit mengerti kepedihan hati mereka, saudara. Karena bagi orang Yahudi kuno itu, tidak punya anak itu kesusahan yang sangat berat. Mandul. Dan firman Tuhan mengajar kita bahwa anugerah Tuhan, saudara, di dalam hal ini, ya, mereka orang benar, tapi mandul. Berarti apa yang firman ajarkan kepada kita, saudara? Orang benar yang mendapat anugerah Tuhan itu tidak bebas dari masalah. Ya. Anugerah Tuhan tidak membebaskan kita dari segala persoalan hidup. Segala kesulitan hidup. Mereka orang benar. Bahkan dituliskan tidak bercacat. Tapi juga harus menanggung sengsara. Mari kita mengingat, saudara. Jikalau kita melayani Tuhan, janganlah kita menganggap kesulitan itu hal yang aneh. Itu biasa. Ya, baik datang dari dalam maupun dari luar. Kita harus percaya bahwa tangan Tuhan itu sedang bekerja. Di dalam Ibrani 12 ayat 10 dikatakan begini, saudara. Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya justru. Ini seperti kontradiksi tapi bukan, saudara. Justru Tuhan itu menghajar orang yang dia sayang. Itu buktinya begitu. Semua begitu, saudara baca di dalam kitab suci. Ayub, Yeremia, Yesaya, semua. Abraham, semuanya seperti itu, saudara. Hidupnya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kita semua mau. Ya, diakui sebagai anak oleh Allah. Tapi jangan mau anugerahnya saja. Kita juga mau terima hajaran dia. Karena kita semua orang-orang lemah. Yang seringkali jatuh. Firman Tuhan, ia mengajar kita untuk kebaikan kita. Jikalau kita diberikan kesengsaraan, kesulitan di dalam hidup, itu untuk kebaikan kita. Supaya kita boleh berbagian di dalam kekudusan dia.
Kalau semua kesulitan yang kita terima itu mendorong kita untuk lebih dekat kepada Kristus, lebih mencintai firman Tuhan, lebih rajin berdoa, maka semua itu justru adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kita mungkin berpikir seperti sekarang ini, saudara. Susah ya. Tetapi nanti di surga, kita akan berpikir, saudara, betul-betul itu anugerah Tuhan semua. Bahwa Tuhan pernah memberikan kesulitan ini. Tuhan pernah menghajar kita seperti ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak diberikan itu akan menyeleweng jauh. Nanti sudah di surga, kita semua akan bersyukur kepada Tuhan. Untung dulu saya mengalami hajaran Tuhan. Sekarang saya boleh menikmati kemuliaan surgawi selama-lamanya bersama Tuhan. Kembali saudara-saudara, firman Tuhan berkata, ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Saudara-saudara, Yohanes sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dari sebelum lahir. Jadi waktu Maria mengunjungi Elisabet, saudara masih ingat ya ceritanya ya ini. Ibu Yohanes Pembaptis itu ditulis di dalam ayat 44. Ketika salammu sampai kepada telingaku, Elisabet itu dengar salam dari Maria itu. Anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Aduh, luar biasa saudara. Anak umur berapa itu? Berapa bulan itu? 6 bulan. Ini satu sukacita yang besar, saudara-saudara. Anak di dalam rahim, kok bisa berespon seperti itu? Bisa. Roh Kudus, saudara-saudara, yang menggerakkan dia. Jadi Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dari sejak rahim ibunya. Sehingga dia sadar, saudara. Pertama-tama apa, saudara? Sadar dirinya jauh lebih rendah dari Kristus. Itu yang mengunjungi dia. Itu Kristus. Tetapi justru firman Tuhan berkata apa, saudara? Ia akan besar di hadapan Tuhan. Jadi di satu sisi dia sadar, saudara, dia lebih rendah dari Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan ia akan besar di mata Tuhan. Ini mengajar kita dua hal, saudara, paling tidak. Yang pertama, natur yang sebenarnya dari arti besar itu. Ia akan besar di mata Tuhan. Apa natur besar itu? Apa sih esensinya, saudara, menjadi orang besar itu? Apa kebesaran itu? Artinya di dalam kitab suci ini. Malaikat dari surga berkata anak itu akan besar di dalam pemandangan Tuhan. Berarti saudara, ukuran besar menurut dunia itu selalu salah dan menipu. Semua pemimpin di dunia, penguasa, politikus, filsuf, seniman, itu yang mereka sebut besar oleh dunia. Tetapi mereka semua tidak terhitung orang besar menurut pandangan surga. Hanya mereka yang mengerjakan hal yang besar untuk Tuhan, itu orang besar. Tidak peduli mereka orang sederhana. Yohanes Pembaptis bajunya apa, saudara? Sangat sederhana. Makanannya belalang. Minum madu hutan. Saudara-saudara. Tetapi pekerjaannya itu membesarkan Kristus. Itu dia mengerjakan hal yang begitu besar untuk Tuhan. Maka dia terhitung besar di surga. Mereka yang kerja sedikit untuk Tuhan terhitung kecil. Saudara-saudara. Surga mengukur nilai dari tiap manusia. Bagaimana dia berdiri di hadapan Tuhan. Di penghakiman terakhir itu. Saudara, ini harus berada setiap kali di dalam hati kita. Ya, kekekalan, penghakiman dari Tuhan itu. Hidup di dalam anugerah. Saudara, menghadapi penghakiman itu. Bagaimana kita berani berdiri bertemu dengan Tuhan, pencipta kita. Saudara-saudara, apakah kita dianggap orang besar? Siapa yang anggap kita demikian? Orang dunia atau Tuhan sendiri? Itu saudara yang menjawabnya. Tergantung apa yang saudara kerjakan di dalam dunia ini. Jikalau saudara mengerjakan hal-hal untuk Tuhan, saudara akan dianggap orang besar di mata Tuhan. Itu sebab semua orang yang meninggal
di dalam Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita menjadi besar yang sejati, besar yang asli menurut Tuhan sendiri. Kita mendidik anak-anak kita, jangan menjadi besar menurut dunia ini. Saudara-saudara, tetapi besar yang sejati itu tidak tergantung kaya atau miskin. Tidak tergantung kepada banyak uang atau tidak. Tetapi bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Itu nilainya manusia. Yohanes Pembaptis yang sudah menjadi teladan kita. Dia sederhana. Dia bukan orang akademis. Dia tiba-tiba diutus Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara. Dan dia merendahkan diri di hadapan Kristus. Mendengar suara dia, mengikut Kristus, dan bekerja untuk dia. Kalau kita hidup seperti ini, saudara, tidak peduli dunia menganggap kita kecil, tapi upah kita begitu besar di surga. Yang kedua, saudara-saudara, soal rahim ini. Ini adalah hal yang misterius. Ya. Melampaui segala pengertian dan apapun yang kita coba jelaskan. Tetapi yang menjadi faktanya, saudara, saya highlight satu. Ya, bahwa Roh Kudus itu bisa hadir dan bekerja di dalam hati dan hidup seorang bayi yang masih berada di dalam rahim ibunya. Nah, ini memberikan kita sukacita besar. Khususnya bagi ibu-ibu yang masih mengandung. Itu. Saudara nyanyi. Ya, saudara bacain firman. Dia bisa dengar. Dan dia bisa bereaksi. Karena Roh Kudus bekerja melalui firman itu. Saudara, jangan pikir masih bayi umur 6 bulan. Mana bisa dipakai Roh Kudus? Bisa. Menyatakan faktanya firman Tuhan ini, saudara. Bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja di hati bayi yang masih begitu kecil. Kita belajar untuk apa, saudara, di dalam hal ini? Belajar tidak membatasi kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kalimat dari surga, bukan dari dunia ini. Karena dunia ini selalu pesimis, saudara-saudara. Itu kalimat dari malaikat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Supaya manusia tahu betapa berkuasanya Tuhan. Dan penuh belas kasihan dia. Mari kita mendidik anak-anak kita. Takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita tanamkan di dalam hati anak-anak yang paling penting. Mereka harus takut akan Tuhan. Mereka harus tahu siapa pencipta mereka. Mereka harus tahu mereka orang berdosa. Mereka harus kenal Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan penebus mereka. Dan hidup bertanggung jawab di dalam dunia mengikut dia. Saudara-saudara, itu semua dari mulut saudara sebagai orang tua. Dan dari guru-guru di sekolah minggu. Dan semua hamba-hamba Tuhan. Jangan pikir saudara masih terlalu muda. Justru ingatlah saudara selalu kalimat dari Luther saya pinjam. Mumpung masih kecil. Ajar bahwa Tuhan bisa marah. Jangan Tuhan kasih terus. Ajar keadilan Tuhan. Saudara-saudara. Mumpung dia masih kecil. Ajar dia takut kepada Tuhan. Supaya dia sudah besar takut menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, mumpung masih kecil, didik anak-anakmu takut akan Tuhan. Itu yang pertama kali diajarkan oleh firman Tuhan. Seluruh bijaksana dan pengetahuan tertinggi, yaitu takut akan Tuhan. Semua sisa menyusul. Tuhan tambahkan. Saudara-saudara, hati manusia tidak pernah terlalu muda untuk berdosa. Tetapi juga tidak pernah terlalu muda untuk diajar anugerah Tuhan. Harap anak-anak saudara menerima Yesus melalui mulutmu sendiri. Saudara-saudara. Yohanes Pembaptis mulai pelayanan publik itu usia berapa, saudara? Usia 30. Usia 30. Baru dia mulai berseru-seru itu di padang.
Di padang gurun itu Yordan. Mirip seperti Yesus, saudara. Karena usia Yohanes dengan Yesus itu beda 6 bulan. Ya. Yohanes itu 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Lukas berkata begini, saudara. Anak itu bertambah besar. Dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi ia tinggal di padang gurun, ngapain? Tidak dikasih tahu. Sampai ia harus menampakkan diri kepada Israel, umur 30 itu. Saudara ngerti ya? Saudara-saudara, kita belajar di sini, saudara apa? Orang yang dipakai Tuhan, itu pertama-tama, dia terus dipimpin jalan hidupnya. Dari rahim ibunya. Dari kecil sudah dipenuhi Roh Kudus. Sampai besar dia makin kuat rohnya, bekerja untuk Tuhan. Jiwanya terus dikuatkan, saudara. Dia membawa pesan daripada surga. Mempersiapkan hati manusia menerima Kristus Yesus. Dan dia berjuang mempersiapkan sekelompok orang siap bertemu dengan Tuhan Yesus saat dia datang. Nah saudara-saudara, marilah kita berdoa supaya Tuhan boleh membangunkan gereja-gerejanya. Dan sekali lagi memanggil hamba-hambanya menjadi terang bagi dunia. Sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Banyak jiwa boleh mendengar Injil Kristus. Kehendak Tuhan dijalankan, Kristus dipermuliakan. Firman Tuhan berkata, ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kita belajar, saudara, di sini waktu Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri. Manusia tidak boleh mempercepat waktu Tuhan, tidak boleh mendahului waktu Tuhan, tidak boleh kelambatan juga. Yohanes tahu, saudara-saudara, kapan dia harus menampakkan diri kepada Israel. Waktu Tuhan, jikalau belum sampai, kita harus menanti dengan sabar. Apa yang mereka kerjakan sebelum usia 30 tahun, kita tidak banyak tahu karena tidak dicatat. Saudara-saudara. Tetapi mereka baru keluar melayani di usia 30, Yohanes dan Yesus. Jadi Tuhan itu punya waktunya sendiri. Kita tidak boleh mendahului waktu Tuhan. Di dalam hal-hal tertentu baik-baik berdoa, minta kehendak Tuhan. Yakin jelas, jalan. Saudara-saudara. Dan juga kita tidak boleh kelambatan mengikut Tuhan. Tapi senantiasa peka kepada waktu Tuhan, mengikuti Dia. Saya dipanggil Tuhan usia 40. Menjadi pendeta usia 51. Demikian semua saudara. Tuhan punya waktunya sendiri. Siapa yang dipanggil Tuhan harus taat. Bukan soal usia atau kemampuan saudara-saudara. Dipanggil Tuhan itu menjadi hambanya maksud saya. Mungkin saudara ada yang menganggap, aduh saya sudah ketuaan Pak. Saya tidak bisa ini dan itu. Itu sindrom orang semua yang dipanggil Tuhan. Sama. Ya, coba baca tuh dari Musa. Sama begitu. Kamu kuutus. Aduh Tuhan. Saya tidak bisa, lidah kurang fasih. Saudara tidak bisa ini, utus orang lain saja. Begitu jawabannya. Saudara ada nggak ya seperti itu? Mungkin. Saya tidak tahu. Saudara-saudara. Tapi semua sama, sindromnya begitu. Yesaya sama. Tetapi justru saudara harus belajar percaya kepada Tuhan yang bertanggung jawab memperlengkapi setiap orang yang Dia panggil untuk tugas yang Dia berikan. Menggenapkan rencananya sendiri, saudara, bagi kemuliaan Dia sendiri. Jadi fokusnya itu sebenarnya Tuhan, bukan kita yang dipanggil. Selalu Tuhan. Dia yang punya acaranya. Salah satu tugas saya, saudara, adalah memanggil saudara menjadi hamba Dia. Selain saya mempersiapkan saudara menghadapi kekekalan, saya memanggil saudara menjadi hamba Tuhan. Itu tugas saya. Saudara di dalam mimbar ini. Kalau sampai waktu Tuhan, saudara harus serahkan dirimu. Mungkin di sini ada yang dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu. Saudara, saya juga sama. Dulu di Singapura saya duduk diam-diam, saudara-saudara. Pendeta Stephen Tong yang berkhotbah di atas mimbar. Tapi dia tidak tahu juga. Saya sedang duduk di situ.
tiba-tiba saya dipanggil Tuhan? Dia tidak tahu. Dia hanya menyampaikan, memanggil panggilan itu. Siapa yang dipanggil Tuhan, silakan setia, taat kepada Dia. Jangan bicara soal lidah, jangan bicara soal kemampuan, kefasihan, usia, tidak ada itu. Saudara-saudara, siapapun yang dipanggil, serahkan dirimu, masuk sekolah teologi, layanilah Tuhanmu. Saudara-saudara, itu Yohanes Pembaptis. Setelah sampai waktunya Tuhan, tiba-tiba dia muncul di publik. Ia berkhotbah di padang gurun Yudea. Pesannya cuma satu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Jadi tidak ada saudara eksposisi khotbah yang ruwet-ruwet, nggak ada. Cuman suruh orang bertobat. Lihat anak domba itu. Sederhana. Itu intinya message. Intinya kesaksian itu. Jadi jangan bilang, oh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Enggak. Simple. Just tell others about Jesus Christ. Dia begitu berani, saudara-saudara. Kenapa Yohanes Pembaptis begitu berani, saudara? Dia tahu. Saya heran ya, saudara. John Sung juga tahu. Saya nanti umur 40 lebih. Saya lupa, saudara. Tapi dia sebutkan dengan detail. Saya akan kembali kepada Tuhan. Begitu juga Yohanes Pembaptis. Saya percaya. Dia hanya diberi waktu berapa, saudara? 6 bulan. Itu sebab begitu beraninya luar biasa, saudara. Sampai kepada Raja Herodes itu, engkau jangan ambil istri orang lain. Akhirnya dipanggil dia. Saudara-saudara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Dia sadar dia cuma punya waktu 6 bulan melayani Tuhan. Betapa pentingnya kesadaran kita akan waktu di dalam hidup kita yang sementara, saudara. Ini mengajar kita itu. Peka kepada waktu yang Tuhan kasih. Kita tidak hidup selamanya, saudara. Dan hidup kita itu dipakai apa? Itu pertanyaannya. Dia sadar hidup cuma 6 bulan, saudara. Selama masih siang, kerja untuk Tuhan. Sebentar lagi malam, dia sudah tidak bisa lagi. Waktu tidak banyak. Setelah 6 bulan melayani, dia dipenggal kepalanya. Dia dibunuh. Kiranya saudara Tuhan menolong kita semua. Peka kepada waktu Tuhan. Peka kepada panggilan Tuhan, sehingga hidup kita ada tujuan, yaitu mengerjakan kehendak Dia. Seperti Yohanes Pembaptis. Itu orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Itu orang yang dibilang ia besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, mari kita melihat teladan Yohanes Pembaptis. Saudara, apa yang bisa kita teladani dari Yohanes Pembaptis? Itu di ayat ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Jadi tugas saksi memberi kesaksian. Tentang siapa? Terang itu. Bukan tentang dirinya. Tentang terang itu. Supaya tujuannya saudara, saksi itu. Oleh dia, melalui dia maksudnya, semua orang menjadi percaya kepada Kristus. Terang itu. Dan dikatakan selanjutnya saudara, ia bukan terang itu. Ini luar biasa nih pengajarannya saudara. Ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini teladan buat kita semua. Ini bagian kontras, saudara. Seperti yang kita sudah lihat tadi. Kristus adalah Allah, lalu mendadak datang seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes, saudara. Jadi Yesus Kristus sebagai Allah, dan Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah. Itu sebagai pendahulu dia. Firman Tuhan itu berkata Kristus adalah Allah yang kekal, pencipta segala sesuatu, sumber hidup dan terang. Tetapi Yohanes itu seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Sederhana, manusia biasa.
Tuhan ingin kita belajar bagaimana Yohanes itu menjadi teladan bagi semua kita. Saudara-saudara. Bahwa dia adalah seorang yang mempunyai kesadaran di dalam dirinya. Nah, ini saudara. Kesadaran diri. Itu penting sekali. Kesadaran diri di dalam hal apa saudara? 3 hal. Pertama, bukan aku, tapi Kristus. Itu luar biasa saudara. Saya membaca kalimat yang besar di dalam buku seluruh perjanjian baru. Ini kalimat Yohanes Pembaptis luar biasa saudara. Biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Itu luar biasa kalimat dia. Tidak ada kalimat seindah itu lagi. Mirip seperti yang Paulus katakan saudara. Hidupku sekarang yang kuhidupi adalah hidup Kristus. Bukan aku lagi. Aku sudah mati. Tapi hidupku adalah hidup Kristus. Mirip saudara. Bukan aku, tapi Kristus. Yohanes Pembaptis mempunyai kesadaran yang sangat penting bahwa dirinya bukan terang itu. Ngapain saudara-saudara? Saya mesti dipuji-puji seperti Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ngapain saya harus memperalah diri saya sendiri sehingga orang lain menghormati saya? Saudara-saudara, tidak perlu. Saya bukan terang itu. Dia sendiri sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara ingat ini. Di hadapan Tuhan siapa kita? Di hadapan manusia kita bisa lebih besar, saudara. Ya kita bisa punya ini, itu melebihi yang lain, saudara. Tapi di hadapan Tuhan selalu sadar diri ini. Kita selalu secara natur, saudara, sadar diri itu selalu di hadapan manusia. Kita sadar diri itu. Oh, di hadapan kamu. Persis mirip, saudara. Kita rasa diri lebih benar. Kita rasa punya kelebihan ini itu. Rasa diri lebih baik dari orang lain. Persis, saudara, seperti perkataan Yesus kepada Farisi. Waktu dia berdiri di bait Allah itu, saudara. Dia bicara begini nih. Tuhan, aku bersyukur. Wah, ini kalimat yang luar biasa, saudara. Benar. Ini dia mengikuti model dari doa Bapa kami. Dia ucapkan syukur dulu kepada Tuhan. Kepada Allah, aku bersyukur. Kalimat keduanya, saudara, menghancurkan yang pertama. Aku bersyukur tidak seperti orang itu. Aneh ini, saudara. Berarti dia menganggap diri lebih dari pemungut cukai itu. Yang berdiri jauh-jauh di belakang itu, saudara, tidak berani menghadap Tuhan. Karena dia merasa tidak layak, dia diri yang kecil. Orang berdosa, saudara. Dia maju ke hadapan mimbar. Lalu mengangkat tangan. Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang itu. Aku bukan perampok. Aku bukan penjahat. Aku bukan pejinah. Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Saya puasa seminggu 2 kali. Saya kasih perpuluhan. Wah, ini orang luar biasa, saudara. Secara manusia, ini orang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi ini dijadikan permainan drama, saudara, di situ. Sehingga orang banyak itu lihat dan memuji dia. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, itulah gambarannya. Sangat kontras dengan Yohanes Pembaptis. Bukan aku, tapi Kristus itu. Dia sadar di hadapan Allah itu dia siapa. Saudara-saudara. Ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi kesadaran Yohanes itu siapa dirinya dibanding Kristus. Saya bukan apa-apa, saudara. Dia sadar Kristus kekal. Dia tidak. Dia debu. Dia diutus. Berarti dia utusan, saudara. Yang datang untuk bersaksi tentang yang mengutus dia. Dia sadar, saudara, bahwa Kristus itu adalah firman. Dia bukan firman. Tapi dia sadar dia adalah manusia biasa. Seperti kita semua. Dia sadar firman itu adalah Allah. Tapi dia justru diutus oleh firman itu. Terang itu. Yohanes Pembaptis sadar Kristus adalah terang yang sejati. Tapi dia sendiri bukan. Dia hanya meminjam terang dari Kristus. Dia bersaksi tentang terang itu. Berarti dia sadar, saudara, objek iman dia itu siapa. Ini orang yang sadar dirinya.
di hadapan Tuhan. Dia selalu sadar, siapa objek yang harus dia besarkan. Objek iman dia itu siapa, saudara? Adalah Kristus sendiri. Kesadaran diri Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita. Kesadaran diri kita bahwa bukan saya, tapi Kristus. Ini sangat penting, saudara. Kita diajar untuk sadar diri kita selalu di hadapan Tuhan. Bahwa aku bukan Kristus, tetapi aku saksinya. Maka semua kesaksian yang berhasil, saudara, tentang Yesus Kristus, itu harus dimulai dari kesadaran ini. Bukan aku, tapi Dia. Coba kita lihat, saudara, bagaimana Yohanes Pembaptis itu membawa kesadaran diri ini di dalam hidup dia. Di zaman itu, saudara, orang itu kan kalau jalan-jalan itu kan pakai sendal, saudara. Ya, terus kan berdebu itu kakinya, saudara. Ya, bekas jalan-jalan itu. Lalu dia tuh tuannya itu pulang ke rumah. Ya, di rumah, saudara, seorang budak kan lepasin dong, ya, sendalnya. Sebelum lepasin sendal itu kan tali mesti dibukain tuh. Talinya dibuka dulu, saudara, sendal itu satu persatu. Lalu dia bawa, ya, sendal itu dibersihin sama budak ini, saudara. Budak. Murid tidak pernah bersihin, saudara. Budak yang bersihin. Jadi Yohanes Pembaptis itu berkata apa, saudara? Kalimat dia, ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu jiwa dia, saudara. Itu luar biasa jiwanya, saudara. Cirinya Yohanes Pembaptis itu orang sungguh-sungguh rendah hati. Sampai membungkuk, membuka tali sandalnya pun aku merasa tidak layak, Tuhan. Saudara-saudara, beda murid dengan budak, ya. Murid itu melakukan segala sesuatu yang budak kerjakan, ya, untuk tuannya. Dia lakukan segala sesuatu, murid itu, kecuali membuka sandal. Tapi Yohanes itu punya kesadaran seperti itu. Kerendahan hatinya luar biasa, saudara. Menjadikan dirinya sendiri sebagai budak yang membuka sandal Yesus pun dia tidak layak. Berarti lebih rendah dari budak. Itu orang besar di mata Tuhan. Saudara-saudara, itu karena Yohanes Pembaptis selalu sadar menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia sadar dirinya siapa di hadirat Tuhan. Berarti, saudara, kita belajar satu hal di sini. Orang yang sadar melihat dirinya tidak layak, ya, saudara-saudara, justru orang ini adalah sungguh besar di mata Tuhan. Itu dia. Ini, saudara-saudara, tidak layak yang sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Itu sebab firman Tuhan berkata ia akan besar di hadapan Tuhan. Pantas, saudara. Karena kebesaran Yohanes Pembaptis itu justru terletak di dalam kerendahan hati dia. Itu kebesaran dia di mata Tuhan. Kerendahan hati kita, itu kebesaran kita di mata Tuhan. Saudara-saudara, jangan ada satupun kita sombongkan diri. Apapun kita selalu ingat di hadapan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita mau berkata seperti Yohanes Pembaptis, siapa saya, Tuhan? Saya hanya orang yang diutus oleh Tuhan. Datang ke dalam dunia ini. Dilahirkan oleh orang tua saya. Saudara-saudara. Dan saya membuka tali sandal Yesus pun, saya tidak layak. Ini orang yang besar sekali di mata Tuhan. Ingat, saudara, waktu murid-murid bertengkar, siapa terbesar? Wah, ini aneh ya, saudara. Tengkar itu bukan persoalan bagaimana membesarkan pekerjaan Tuhan. Malah siapa yang terbesar di antara kita. Lalu bagaimana respon Yesus, saudara? Panggil anak kecil. Ya, Yesus panggil anak kecil. Supaya semua itu sadar gitu. Wah, sudah punya pencapaian, peraihan, mengusir setan, menyembuhkan sakit. Anak kecil belum apa-apa sini. Ya, panggil. Taruh di situ. Barang siapa merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga.
Apa yang Yesus ajarin, saudara-saudara? Bahwa pikiran mereka tentang kebesaran itu harus dirubah. Saudara. Tentang namanya besar itu harus dirubah konsepnya. Maksudnya jadilah seperti anak-anak ini. Saudara, turun ke bawah. Satu-satunya cara untuk naik itu adalah dengan turun. Itu selalu prinsip yang diajarkan di dalam kitab suci, saudara. Setan kontras dengan Kristus. Karena setan inginnya naik terus. 3 kali itu dicatat. Aku ingin naik mengatasi yang maha tinggi. Aku ingin naik ke gunung yang kudus. Waduh, luar biasa, saudara. Naik. Dia diturunkan sampai ke dunia yang paling bawah. Ke neraka yang paling dalam. Saudara-saudara. Tapi Kristus justru yang rela turun. Malah dinaikkan sampai kemuliaannya yang tidak terhingga. Yang tertinggi. Mempunyai kuasa yang di sorga dan di bumi, saudara. Itu orang yang merasa diri tidak layak ini. Pasti adalah orang yang rela turun. Itu. Demi faedah buat orang lain. Tidak apa-apa. Kenapa kita harus membanggakan diri kita, saudara? Tapi kita memenangkan perdebatan, tidak memenangkan jiwa dia. Kan aneh itu. Saudara-saudara. Tetapi kita justru dipanggil menurunkan diri untuk faedah untuk orang lain. Kan yang penting tujuannya kesampaian, saudara. Fokus hidup hanya satu. Membesarkan Kristus. Itu kalimat terkenal sekali daripada Yohanes Pembaptis, saudara. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kiranya kalimat ini boleh nempel. Ya di hati kita, di pikiran kita. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara, kiranya kita mempunyai sikap seperti ini. Bukan aku Tuhan, tetapi Engkau. Berarti, saudara, jikalau kita mendapatkan hinaan bagi nama Yesus, rela. Tidak mendendam. Demi nama Yesus Kristus, boleh hadir di dalam hidup dia. Gak apa-apa, saudara-saudara. Turun. Tidak apa-apa. Demi dia boleh percaya kepada Yesus yang saya kabarkan. Orang yang selalu rela menurunkan dirinya, saudara, dipakai oleh Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kembali kepada Tuhan yang mengutus kita. Yang kedua, saudara-saudara, selain kesadaran dia tentang dirinya, bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Itu kesadaran kerendahan diri yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Yohanes Pembaptis sadar dia diutus untuk bersaksi. Dia harus bersaksi. Dia dilahirkan ke dunia untuk bersaksi. Ini teladan buat kita, saudara. Ini bukan, ya biarin aja dia. Yohanes udah mati dia. Gak apa-apa. Tapi kita, saudara, sama. Ia datang sebagai saksi, memberi kesaksian tentang terang itu. Itu tugasnya. Saudara, tidak peduli dia dipanggil jadi tukang sepatu, kalau misalnya, saudara. Ya, tidak peduli dia dipanggil jadi businessman, jadi guru, jadi arsitek, jadi dokter, tidak peduli. Aku memberi kesaksian tentang terang itu. That is my duty. My call. Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ditekankan lagi sekali. Saudara. Mengatasi semua pekerjaan kita di dalam dunia. Panggilan Tuhan. Saudara-saudara. Jikalau kita sadar pekerjaan kita di dalam dunia yang kita kerjakan adalah panggilan. Yang adalah itu faktanya, saudara. Maka berarti ada yang panggil. Bukan asal kerja, oh ya, itu gajinya besar di situ. Oh ya, itu sukses, saudara. Perusahaannya banyak. No, saya sadar ada yang panggil saya kerja di situ. That is God who call you. Itu sebab orang yang dipanggil selalu mempunyai kesadaran ini. Memberi kesaksian tentang terang itu. Ditekankan lagi. Aku harus memberi kesaksian tentang terang itu.
Saudara, Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia sudah dipanggil sejak dari rahim ibu untuk menjadi saksi. Dia kasih contohnya. Bahwa seorang saksi itu, saudara, diwujudkan di dalam dua hal. Hidup dia sendiri, saudara. Dia saksikan kepada orang. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Apa yang ia bicara, itu saksi. Jadi saksi itu tidak bisa, saudara, hanya berhenti di hidup. Tidak bisa. Sini jelas. Ia harus memberi kesaksian. Kesaksian itu telling others. Saudara, itu bahasanya seperti di pengadilan itu. Aku bersaksi. Saudara-saudara. Kan semua saksi dipanggil tuh di pengadilan. Aku memberi saksi. Sama. Aku memberi saksi tentang Kristus yang memanggil aku. Jadi saudara, seorang saksi itu perwujudan menyaksikan itu di dalam dua hal. Hidup dan perkataan. Jadi hidup Yohanes, saudara, menunjuk kepada terang itu. Dua-duanya. Hidup dia dan perkataan dia. Hidup menjadi teladan, mulut bersaksi tentang Kristus. Berarti saudara, seorang saksi di sini, dia sadar bahwa dia berada di dunia, dia dilahirkan sebagai saksi. Artinya dia harus memberi kesaksian tentang Kristus di dalam hidupnya, di dalam perkataannya. Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Ia harus memberi kesaksian tentang Kristus itu. Di dalam kitab suci, saudara, dicatat 7 macam kesaksian. Ya, di dalam Injil Yohanes. Saya secara cepat, saudara. Yang pertama, tentunya dari Allah Tritunggal. Tidak ada orang bisa bersaksi, saudara, di dalam dunia kalau Allah tidak bersaksi dulu tentang dirinya sendiri. Betul tidak? Saudara, Allah harus bersaksi dulu tentang dirinya. Aku adalah pencipta langit dan bumi dan segala macam, saudara. Nah, itu di kesaksian Yesus Kristus sendiri. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 14. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri. Dia bersaksi tentang dirinya. Saudara-saudara, bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah terang itu. Namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Siapa yang bisa kasih tahu kita, saudara, jalan ke surga selain dia yang pernah turun dari surga ke dunia? Betul tidak? Bagaimana saudara-saudara kita bisa menunjukkan kepada orang lain jalan ke atas kalau tidak ada yang dari atas turun dulu ke kita? Hanya Yesus yang pernah turun dari surga ke dunia. Dia yang berhak memberikan kesaksian itu, saudara. Aku tahu dari mana aku datang dan aku tahu kemana aku akan pergi. Aduh, luar biasa, saudara. Dia yang bersaksi dulu. Dan kita terima kesaksian Yesus dalam hati kita. Kita saksikan itu kepada orang. Yang kedua, saudara, kesaksian Bapa di dalam Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Yesus bukannya kegeeran, saudara, saksi-saksi diri sendiri. Bukan, Bapa yang mengutus. Ingat gak waktu dibaptis? Yesus waktu sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara, dengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepada dia aku berkenan. Itu. Saudara-saudara. Lalu kesaksian Roh Kudus di dalam Yohanes 16. Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memuliakan aku. Memuliakan Kristus maksudnya. Sebab dia akan memberitahu kepadamu, bersaksi kepadamu, apa yang diterimanya daripadaku. Itu. Allah Tritunggal yang bersaksi dulu. Pasti harus, saudara. Dan kesaksian mereka semua menjadi teladan bagi kita. Fokusnya kepada Kristus. Itu pusatnya. Saudara, karena dari Kristus kita kenal Bapa, dari Kristus kita kenal Roh Kudus. Saudara-saudara, dari mana kita mengenal Kristus? Dari kitab suci. Itu sebab kitab suci juga bersaksi. Ya, saudara-saudara, bersaksi juga tentang karya Kristus, tentang hidup Yesus, bagaimana tentang ia menyembuhkan, ia mati, ia dikuburkan, naik ke surga. Kitab suci bersaksi kepada kita, saudara. Dan kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Ya, kita mendengar kesaksian ini, saudara, dari kitab suci. Dan dari kesaksian orang-orang biasa. Kita termasuk kategori ini sekarang. Saudara-saudara. Jadi ada alurnya obor itu. Kesaksian itu terus, saudara. Diestafetkan. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis pertama-tama, saudara.
Terus kepada perempuan Samaria itu. Lalu orang-orang di desanya. Lalu orang banyak itu melihat Saudara Kristus membangkitkan Lazarus. Wah, bersaksi lagi. Lalu kepada kesaksian 11 murid Yesus, saudara-saudara. Termasuk sampai kepada kita sekarang. Apa yang kita saksikan di dalam hidup kita? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Yang paling banyak mendominasi pikiran saudara, itu fokus hidup saudara. Apa yang paling banyak saudara percakapkan sehari-hari, itu menjadi fokus hidup saudara. Apakah itu Kristus Yesus? Yang menjadi fokus pemberitaan kesaksian kita. Tidak menjadi soal sekali lagi saudara, pekerjaan apapun yang saudara kerjakan. Tapi fokus harus satu. Kristus Yesus. Dia yang kita saksikan itu. Kita menyaksikan pribadi Kristus itu. Itu bukan sesuatu yang tidak ada pribadinya. Pribadi Kristus yang pernah turun itu, saudara. Dan dia menjadi juru selamat manusia berdosa. Dan apa yang sudah dia kerjakan di dalam hidup saya. Kenapa kita bisa bersaksi tentang dokter yang sudah sembuhkan kita lebih hebat daripada kita bersaksi tentang Yesus? Hebat itu dokter Anu. Saudara sudah sembuhkan saya punya jantung. Dia bypass saya, saudara. Saya sudah hebat sekarang. Sudah bisa berdiri. Silakan kamu telepon. Saya kasih nomor telepon. Saudara, kiranya kita mempunyai hati seperti itu. Sebagai saksi itu. Sama. Kerjaan apapun, saudara. Mungkin kadang kita pikir, saudara, aduh, saya kan tidak sebesar Yohanes Pembaptis. Saudara, sebesar apapun kesaksian kita, sekecil apapun, saudara, tetap penting adanya. Kita menyambung estafet itu. Kesaksian. Tidak boleh putus rantainya, saudara. Yang pertama dari Allah sendiri, Kristus, Roh Kudus terus turun kepada Yohanes Pembaptis, kepada murid-murid Yesus, perempuan Samaria, terus turun saudara sampai kepada kita. Tidak pernah boleh putus rantai kesaksian itu. Tujuannya satu, saudara, dituliskan di situ supaya apa? Semua orang boleh percaya kepada terang itu. Finish. Jikalau tujuan hidup kita ini, kita mati kembali dengan tenang kepada Tuhan. Damai kembali kepada Tuhan. Hati kita mengerjakan pekerjaan apapun di dunia ini sejahtera. Karena saya sadar siapa diri saya. Saya sadar saya hanya saksi saja. Yang dipanggil untuk menyaksikan Kristus. Saudara, kita semua memang dipanggil untuk hidup sebagai terang. Ya, baik di tempat pekerjaan, di sekolah, ya di rumah. Tetapi ini belum semua daripada arti bersaksi di sini. Yohanes Pembaptis itu menjadi teladan bagi kita di dalam apa yang dia katakan. Itu. Ya. Saya menjadi Kristen, saudara. Memang bukan karena diinjili orang lain. Tetapi ada orang yang mengatakan, ayo ke gereja yuk. Gitu. Satu kalimat simpel begitu loh, saudara. Ini, saya jadinya sekarang. Gak ada orang beritain Injil kepada saya. Saudara-saudara. Malah di SD, sekolah saya dikabarkan Yesus itu guru yang agung. Orang yang hebat, bijaksana, cilaka, saudara-saudara. Kalau teologi sudah liberal ditanamkan di sekolah-sekolah. Tidak tahu Yesus juru selamat yang mati menebus dosa manusia. Tetapi kembali, saudara, ini. Ajak orang. Saudara tidak bisa menginjili, ajak orang ke gereja. Kenal Tuhan, gitu. Simple. It's a simple thing. But you know your focus in life is always Christ Jesus. Always Him. Fokusnya, saudara. Ia diutus sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu. Bersaksi itu pakai mulut. Saudara. Bersaksi di sini bukan berarti hidup dia saja menjadi teladan, tetapi juga bicara kepada orang lain tentang Yesus. Saudara, tentunya kalau kita mau bersaksi dengan baik, kita harus mempelajari firman itu sendiri.
Karena semua itu kesaksian ada di sini. Kalau kita tidak membaca kesaksian itu sendiri, bagaimana kita saksikan kepada orang lain? Gitu. Semua kesaksian tentang Yesus kan ada di sini. Siapa dia, saudara? Dari mana dia datang? Kemana dia pergi? Ya, bagaimana situasi manusia sekarang? Saudara-saudara, di dalam keadaan yang berdosa, di dalam kegelapan. Ya, bagaimana Yesus menebus dosa manusia? Ya, simple sebetulnya, saudara. Intinya. Tetapi kita taat, saudara. Kita tuh harus taat. Ya, jadi saksi itu. Tadi kita sudah belajar rendah hati. Yang kedua tuh taat. Gitu. Taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu menjadi saksi dia. Apapun pekerjaan kita, saudara. Ingat itu panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara mengerjakan sesuatu, berarti Tuhan juga panggil saudara menyaksikan dia. Gitu. Tugas saksi saudara bukan mencari uang yang banyak saja. Bukan untuk sukses saja. Bukan sekolah mendapat nilai yang bagus saja. Tetapi ingat, hidup dan mulut kita harus saksikan Kristus. Itu intinya, saudara. Jikalau kita sudah berbagian, kita akan menerima upah kita. Bukan dinilai dari berapa banyak orang sudah menerima Kristus dari mulut kita. Bukan. Tetapi berapa banyak kita taat menyaksikan Kristus. Itu nilainya. Upah kita. Artinya saudara, meskipun orang yang dengar kesaksian dari mulut kita itu tidak tentu percaya kan. Apa yang kita saksikan. Iya dong saudara. Ya, berapa banyak kita bawa orang ke gereja, kenalkan orang kepada Yesus, malah kita yang dihina. Saudara, malah kita yang direndahkan. Ya, itu sudah sering terdengar saudara. Belum tentu percaya, tapi kita tuh setia. Kerjakan tugas kita sebagai saksi. Itu yang Tuhan akan berkenan dan memberikan upahnya. Saudara, tapi dia yang bekerja toh. Kalau kita selalu sadar diri kita, saudara, wah kurang, wah saudara. Itu kita berarti tidak sadar Tuhan yang bekerja. Biarlah saudara, kita saksikan. Biar Roh Kudus yang bekerja, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Injil itu kuasa Tuhan menyelamatkan semua orang yang percaya, saudara. Itu sebab Yohanes Pembaptis sadar, dia hanya alat saja. Ya, melalui dia semua orang percaya kepada Kristus. Dan kita juga sadar hanya alat di tangan Tuhan. Yang memakai kita adalah Tuhan sendiri. Yang punya kuasa penuh di sorga dan di bumi. Kita sadar saudara sebagai murid-murid Yesus adalah orang-orang sederhana. Orang-orang biasa. Tapi Tuhan Yesus yang punya kuasa yang luar biasa. Dan dia yang memakai kita. Supaya melalui kita orang bisa percaya kepada Yesus. Dan kita diberikan bukan kekuatan fisik saja, saudara. Ingat ya ini. Saudara, kesehatan, kekuatan fisik itu lain dengan kuasa. Lain sekali, saudara. Ada orang yang sudah terbaring di ranjang rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Kuasa begitu besar. Saudara, menjadikan berkat bagi kita yang datang membesuk. Luar biasa iman ini. Saudara-saudara, saya bahkan harus meniru dia di dalam iman. Kuasa dari Tuhan itu yang penting, saudara. Itu sebab di dalam Kisah 1 ayat 8. Kamu sebagai saksiku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus. Saudara, itu sebab dengan kuasa Kristus kita maju. Kita tidak takut kepada kesulitan. Karena kita percaya kepada Yesus. Terus pengharapan diberikan kepada kita. Saudara, Yesus mengutus kita seperti ia mengutus Yohanes Pembaptis. Bukan dengan fisik yang kuat, tenaga yang besar. Tapi dengan kuasa surgawi. Sama, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, maukah kita setia? Maukah kita taat seperti Yohanes Pembaptis? Itu sebab ini menuju kepada poin terakhir, saudara-saudara. Apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang saksi? Saudara-saudara, semua saksi yang sudah mendahului kita. Ya, dimulai dari saudara kesaksian Yohanes Pembaptis yang begitu sederhana, saudara. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Dia menunjuk kepada Yesus. Bukan dia yang menjadi fokus. Dia ngomong apa saudara kalimatnya? Lihat tuh anak domba Allah. Dia yang menghapus dosa dunia. Gitu. Selalu begitu saudara, saksi itu. Lihat dia yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah itu. Dia bicara Yesus kepada orang lain.
Meski dia dirugikan, saudara. Tahu ruginya apa Yohanes Pembaptis, saudara? Dia kehilangan murid. Itu semua murid dia itu, saudara. Dia tunjukin kepada Yesus. Dia kehilangan satu-satu murid dia ikut Yesus, saudara. Karena Andreas dan Yohanes itu pertama murid Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka setelah mendengar kesaksian dari mulutnya sendiri, saudara, malah tinggalin dia, ikut Yesus. Biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Itu attitude seorang saksi. Saudara, biar rugi, korban. Itu seorang saksi, gak apa-apa. Asal orang bisa percaya Yesus. Satu persatu pergi kepada Yesus. Andreas ketemu Simon Petrus, bicara Mesias, saudara. Dan lalu Petrus menjadi pengikut Yesus juga. Lalu Filipus bicara kepada Nathanael. Kemudian yang lainnya semua ikut Yesus. Diawali dari Yohanes Pembaptis yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah saksi Kristus, saudara. Demikian juga kita semua. Sama. Yesus berkata, kamu adalah akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem, lalu ke Yudea, dan Samaria. Lalu mereka membawa Injil itu sampai kemana, saudara? Sampai ke Roma. Itu tujuannya waktu itu, saudara. Sampai akhir. Ke Roma. Ternyata, saudara, sampai di Roma, orang-orang jadi Kristen di situ, malah mereka dianiaya di situ. Tidak gampang, saudara, menjadi saksi Tuhan itu. Kita jangan pikir sekarang tuh enak begini, saudara. Ya enak, tidak tentu. Di Indonesia sampai kapan kita bisa seperti ini terus beribadah kepada Yesus Kristus? Tidak tentu. Saudara-saudara. Mereka dianiaya di Roma, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dia raja yang begitu kejam, saudara. Dia perintahkan Roma dibakar. Lalu dia menyalahkan orang-orang Kristen. Sejak itulah, saudara, aniaya terus-menerus tidak berhenti. Dibakar, dijadikan lilin, saudara, orang Kristen. Diberikan kepada singa. Terus berlangsung selama pemerintahan Nero. Orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Saksi, martir. Tetapi justru dari Roma itulah Injil menyebar ke seluruh dunia. Saudara-saudara, jikalau ada harga yang harus saudara bayar, menyaksikan Yesus dari mulut saudara, ingatlah, Tuhan memakai saudara. Amin. Injil itu akan menyebar dari situ. Kalau tidak ada harga yang saudara bayar, apa? Apa, saudara, kebanggaan kita? Paulus justru kebanggaan itu kapalnya karam. Aku didera, saudara, karena nama dia. Tanda di tubuhku ini adalah karena nama dia. Luar biasa, saudara-saudara. Dari Roma, tempat aniaya, justru Injil menyebar ke seluruh dunia. Puji Tuhan, saudara. Dari Yerusalem, Yudea, ke Samaria, ke Roma. Sampai ke seluruh dunia, itu ke Roma. Dari situ nyebar ke seluruh dunia. Kekristenan tidak berhenti di Roma. Paulus memang mati dipenggal kepalanya, saudara, di situ. Tetapi kekristenan terus berkembang sampai hari ini. Dan juga penganiayaan kepada orang Kristen juga terus berlangsung sampai hari ini, saudara. Di berbagai tempat di dunia ini. Sekarang Yohanes Pembaptis sudah mati. Semua rasul sudah mati. Semua saksi-saksi yang mendahului kita sudah meninggalkan dunia ini. Hanya kita. Dan semua saudara-saudara kita yang beriman kepada Kristus. Saksi Tuhan. Saudara-saudara. Dunia setiap hari makin menjauh dari Tuhan. Makin sedikit orang mau beriman teguh. Kebenaran sudah tidak laku. Orang lebih baik percaya UFO daripada Yesus. UFO lebih menarik, saudara. Alien-alien itu. Telinga manusia senang mendengar kebohongan. Dongeng, jimat-jimat, saudara-saudara. Tetapi masih ada harapan. Hari depan masih ada karena Tuhan masih menaruh saksi-saksinya di dunia ini. Di tangan kita. Saudara-saudara, Injil itu di tangan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Bersaksi. Beri kesaksian tentang Kristus.
Kita adalah alat itu di tangan Tuhan, saudara. Seperti Yohanes Pembaptis dipanggil setia menjadi saksi. Bayangkan saudara satu hal. Coba saudara ikut ya. Sekarang Yohanes Pembaptis melihat dari sorga ke bawah. Dia melihat padang gurun itu. Tempat dia 30 tahun dia tinggal di situ. Masih ada. Saudara sampai hari ini. Masih sama di situ. Itu tempat dia dulu melayani juga. Pada umur 30 dia berteriak-teriak bertobat di situ. Dia melihat lagi ke sungai Yordan, saudara. Masih ada. Itu tempat dia pernah dulu melayani di situ. Membaptiskan murid-murid Tuhan di situ. Tetapi rumah yang dia tinggali sudah tidak ada. Hancur. Semua yang dia tinggalkan demi memenuhi panggilan Tuhan sudah tidak ada lagi. Dia sadar semua itu hanyalah benda-benda yang mati. Yang fana saja. Tetapi di surga ketika dia menoleh ke belakang. Ada kesaksian ribuan orang. Yang telah diselamatkan oleh karena pelayanan dia. Saudara-saudara. Oleh karena hari itu. Dia bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang itu. Kiranya Tuhan yang sudah memanggil dan memakai Yohanes Pembaptis. Juga menolong kita semua. Memakai kita semua menjadi saksinya. Yang rendah hati, yang mau taat. Kita tidak menunggu sampai KKR regional berjalan lagi tahun depan. Tidak, saudara. Tapi bersaksi kepada semua orang yang Tuhan percayakan di pinggir saudara. Tidak usah muluk-muluk, saudara. Saya tidak bisa menjangkau mereka, saudara bisa. Karena saudara mengenal mereka. Mereka ditempatkan di situ oleh Tuhan untuk mendengar kesaksian dari mulut saudara tentang Yesus. Saudara-saudara, mereka percaya atau tidak itu bukan urusanmu. Itu bukan tanggung jawab saudara. Tanggung jawab saudara menyampaikan. Itu saja. Selama kita setia, kita sudah hidup menyenangkan Tuhan. Dan kita akan mendapat upahnya nanti. Bekerjalah selama waktu masih ada. Yohanes sadar dipakai 6 bulan. Tapi pengaruhnya begitu luar biasa. Yesus 3,5 tahun. Pengaruhnya luar biasa, saudara. Itu semua saudara-saudara. Karena dia setia. Dia mau taat. Dipakai menjadi saksi. Dan Tuhan pakai dia. Sampai kapan kita diberi waktu hidup? Kita tidak tahu. Tapi selama masih ada waktu. Taatlah, saudara. Dimanapun kita dipanggil, Tuhan bersaksilah. Menjadi saksinya yang tangguh, yang setia, yang konsisten. Supaya mereka semua boleh percaya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata ada seorang yang diutus Allah. Namanya ganti, saudara. Nama saudara. Ia datang sebagai saksi. Untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh saya semua orang menjadi percaya. Kiranya Roh Kudus yang sudah menggerakkan Yohanes Pembaptis. Juga menggerakkan kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Yang makin hari makin berdosa ini. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.